yang pertama, kalian akan mengetahui definisi besaran skalar dan vektor. Sebenarnya apa sih yang dinamakan besaran skalar? Apa sih yang dinamakan vektor? Nah, kemudian kalian juga akan mengetahui jenis-jenis vektor. Nah, jenis-jenis vektor yang akan saya bahas ini hanya beberapa ya. Kemudian kalian juga akan mengetahui vektor 0. Dan selanjutnya kalian juga akan mengetahui vektor di ruang 2 dimensi. Nah, ruang 2 dimensi biasa kalian temukan pada bidang kartesius, atau sumbu yang kalian tahu adalah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian vektor di ruang 3 dimensi. Nah, ruang 3 dimensi kalian dapat menemukan 3 sumbu ya. Kalau ruang 2 dimensi 2 sumbu, ruang 3 dimensi 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan yang terakhir, kalian akan mengetahui panjang vektor. Ya, panjang vektor di ruang 2 dimensi seperti apa? Kemudian panjang vektor di ruang 3 dimensi itu seperti apa? Mari kita lihat definisinya. Nah, vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Spesialisasinya besar dan arah, yaitu vektor. Dia punya besar dan arah. Nah, besarnya ini biasanya dinamakan satuan ya. Dia punya beberapa besar satuan. Itu misalnya besarnya 5 satuan, 2 satuan, 3 satuan, dan seterusnya. Nah, contohnya itu adalah kecepatan, gaya, perpindahan, percepatan. Ya, ini punya besar dan arah. Nah, kalau skalar adalah besaran yang mempunyai besar. Ya, dia hanya punya besar tetapi tidak mempunyai arah. Ya, skalar hanya punya besar saja tapi dia tidak punya arah. Kalau vektor, ya yang akan kita pelajari, dia punya besar dan arah. Nah, sekarang vektor secara geometri, ya. Vektor secara geometri ini saya jelaskan menjadi 2 ya. Yang pertama itu dimisalkan vektor U atau vektor AB ya. Nah, A ini di sini adalah titik pangkal. Ya, pangkalnya mulainya dari sini, kemudian B di sini adalah titik ujung. Nah, kalian bisa sebut vektor AB atau vektor U. Ya, ini semisal ini U. Bisa U, bisa V, bisa W, ya, terserah kalian ya, atau tergantung soalnya. Dan kalau membaca vektor itu dari pangkal ke ujung ya, selalu dari A ke B, vektor A, vektor B ya, ini vektor AB gitu ya. Nah, kemudian vektor minus U. Nah, minus U jika kalian bandingkan dengan yang tadi, dia adalah kebalikannya. Ya, kebalikan dari yang awal tadi ya. Nah, bacanya berarti apa? Dari pangkal ke ujung. Ya, vektor BA. Ya, vektor BA. Nah, karena kebalikan, maka di sini diberi tanda minus. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu jelas ya, dari awalnya itu sudah beda ya. Ini dari AB, yang satunya dari BA. Yang satunya mengarah ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, yang satunya mengarah dari kanan ke kiri. Oke? Nah, jenis vektor. Di sini saya akan menyajikan jenis vektor, misalnya namanya vektor AB ya. Nah,
vektor baris ya, ia akan berbentuk baris ya, seperti barisan. Kalau kolom dia akan membentuk kolom. Nah, vektor basis dia akan membentuk XI ya, di sini I ini payung ya, ditambah YJ ini payung ya, itu yang ada payung-payungnya ini ya, ini namanya vektor basis. Nah, semisal nih ya, kita punya vektor AB itu adalah 2,3 ya, di vektor 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi kan X, Y. Kalau 3 dimensi X, Y, Z. Nah, misalnya 2,3 ya, vektor baris 2,3. Nah, nanti kolomnya X-nya diganti 2, 3. Di sini 2, 3. Itu ya. Nah, kalau basis ini X-nya diganti 2I plus 3J. Ya. Kalau vektor basis bentuknya 2I plus 3J. Ini hanya perubahan bentuk saja, tetapi maksudnya sama ya, mau baris, mau kolom, mau basis, itu hanya beda penulisan ya, tapi maksudnya sama. Nah, kalau misal 3 dimensi 1, 2, 3 gitu ya, vektor barisnya 1,2,3, artinya panjang X-nya 1, panjang Y-nya 2, panjang Z-nya 3 satuan. Nah, nulisnya gini 1, 2, 3. Nah, kemudian kolomnya X-nya diganti 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Lalu basisnya adalah 2I, maaf, diulangi lagi ya, tadi 1, 2, 3 ya. Berarti X-nya 1I atau I saja boleh ya, ditambah 2J ditambah 3K gitu ya. Jadi IJK ini sifatnya tetap ya. Nah, yang kita pelajari 2 dimensi dan 3 dimensi saja untuk kalian. Oke. Nah, kemudian jenis vektor yang selanjutnya adalah vektor 0. Nah, apa sih vektor 0? Vektor 0 itu yang besarnya 0 dan arahnya bisa ke segala arah. Ya, mau dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, tapi panjang ruas garisnya 0. Ya, dari ujung ke pangkal berhimpit. Atau vektor 0 itu disimbolkan dengan 0 yang di atasnya tanda panah ya. Kalau vektor itu selalu ya, atasnya tanda panah seperti ini. Seperti yang tadi kan vektor AB. Berarti AB ini panahnya di atasnya. Begitu. Nah, vektor 0 berarti hanya titik. Ya, hanya titik saja. Dia nggak punya panjang ruasnya 0 ya. Nah, kalau misalnya vektor 0 ya, di soal ditulis pada 2 dimensi, berarti kalau kalian menulis vektor kolomnya, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0 gitu ya, atau 0,0 di sini. Atau di sini 0I plus 0J, seperti itu ya. Nah, kalau di 3 dimensi berarti vektor 0 ditulis 0,0,0. Kalau vektor kolomnya 0, 0, 0. Ya, X, Y, Z-nya diganti. Kemudian vektor basisnya 0I plus 0J plus 0K. Begitu ya. Jadi vektor 0 bisa diubah ke 3 bentuk yang seperti di tabel. Nah, yang perlu kalian tahu, 2 vektor itu sama jika besar dan arahnya sama ya. Misalnya ini nih. Ini vektor A ya. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, panjangnya nih sama. Arahnya juga sama. Berarti vektor A sama dengan vektor B. Oke. Nah, sekarang
kita bisa lihat gambar. Ya, ini adalah sketsa vektor pada bidang kartesius atau hanya sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, semisal ini ada vektor AB ya, berarti kan ada titik A dan titik B, seperti itu ya. Nah, semisal titik A-nya itu X1, Y1 nih ya, seperti gambar X1, Y1. Nah, ini adalah titik A ya, A-nya X1, Y1. Nah, kemudian kita cari titik B. Titik B itu misal X2, Y2 gitu ya. Ini X2, Y2. Nah, ini namanya titik B. Nah, untuk menggambar vektor ya itu selalu dari titik pangkal O ya, titik pangkal O. Nah, sekarang kita mencari vektor AB. Gambar vektor AB itu seperti apa? Nah, kalau menggambar vektor AB berarti dari ujung vektor A ini ya kita sambungkan dengan ujung dari vektor B. Nah, yang orange ini adalah vektor AB ya. Nah, vektor AB ini kalau bentuk bilangan ya atau bentuk kolomnya, cara mencarinya itu B dikurangi A ya. Cara mencari vektor AB itu B dikurangi A ya. Nah, B yang tadi itu yang kita cari adalah X2 ya. Yang atas X bawahnya Y. Berarti yang B itu kan 2 dulu ya. X2 dikurangi yang A berarti X1. Ya, A-nya tadi X1. Kemudian Y2 dikurangi Y1. Nah, itu adalah vektor AB. Ya, dicarinya dari B kurangi A. Misalnya saja saya ganti ini vektor PQ. Berarti vektor Q dikurangi P, vektor P. Gitu ya. Jadi setelah dikurangi sebelum. Nah, kemudian untuk mencari panjang ya, biasanya dilambangkan dengan seperti tanda mutlak. Ya, ini seperti tanda mutlak. Ini artinya panjang atau besar dari vektor AB. Nah, sama dengan akar X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, besar atau panjang vektor nanti kamu tahu ini panjangnya berapa sih, berapa satuan. Nah, bisa dicari dengan ini ya, persamaan dari akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Itu yang ada di bidang kartesius. Nah, sekarang vektor yang berada di ruang 3 dimensi ya. Nah, vektor di ruang 3 dimensi itu hampir sama dengan di ruang 2 dimensi. Namun bedanya ini berada di dalam ruangan. Ya, dalam ruangan. Nah, komponennya itu ada X, Y, dan Z. Nah, X yang mana sih? Ini X. Y-nya mana? Ini Y. Nah, Z-nya apa? Z itu tingginya. Ya, jadi kalau bidang kartesius ini 2 dimensi di sini nih. Tapi kalau 3 dimensi dia mempunyai tinggi. Ya, ini Z. Nah, kita misalkan lihat yang berpanah hijau ini OP. OP kita misalkan XI ya, panjangnya X ya, kita nggak tahu ya panjangnya XI. Nah, ini memakai jenis vektor ya, jenis vektor. Nah, kemudian OR kita lambangkan dengan YC. Ya, ini YC.
Kemudian tingginya OS. Nah, OS kita lambangkan dengan ZK. Nah, ini ada OP, OR, OZ. XI, YJ, ZK gitu ya. Nah, ini kemudian kita mencari. Nah, vektornya itu dari ketiga penjumlahan. Tadi itu hasilnya apa? Ya. Atau dilambangkan dengan vektor U ini ya. Di sini OU. Nah, U di sini itu X, Y, Z atau XI tambah YJ tambah ZK. Nah, X, Y, Z-nya nanti bisa kalian ganti ya. Kita misalkan X, Y, Z dulu. Nah, mencari vektor U ya atau vektor di ruang 3 dimensi ini. Nah, kita proyeksikan nih OP. Ini kan udah di X ya. Nah, kita geser ke sini set. Nah, proyeksikan. Jadi QR, kemudian proyeksikan lagi jadi UV. Ya, di sini nih ketemu di UV, ya di U nih. Nah, kemudian OR kita proyeksikan lagi nih. OR kita geser jadi PQ. Ya, kita proyeksikan lagi, diangkat ke atas ya, proyeksikan ke atas jadi TU, U lagi ya, jadi ketemu U lagi. Nah, kemudian tingginya nih OS kita proyeksikan bisa ke arah sumbu X atau ke sumbu Y ya, sama saja. Misal kita ke sumbu X ya, OS itu proyeksikan jadi PT. Nah, PT di sini proyeksikan lagi menjadi QU. Nah, U lagi, ya enggak? Nah, dari ketiga proyeksi tadi bertemu dalam satu titik, yaitu titik U. Nah, maka vektor di ruang 3 dimensi itu kita tarik dari pangkalnya, ya, dari pangkal semua itu. OU atau vektor U. Ya. Nah, untuk mencari panjangnya atau besarnya sama seperti mencari panjang dan besar dalam ruang dimensi 2, yaitu vektor U sama dengan akar dari ya X kuadrat. Ya, X kuadratnya tadi berapa? Ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh berikut. Nah, ini pada bidang kartesius ya. Ini ada A 2,1 atau 21 ya. Ini kolom. B-nya sama dengan 64. Kemudian dicari vektor AB. Vektor AB cara mencarinya adalah setelah dikurangi sebelum. B dikurangi A, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua atau yang ke B mencari besar atau panjangnya. Nah, ini tinggal dikurangi masing-masing ya. B dikurangi A berarti 6 kurangi 2, bawahnya 4 kurangi 1. Hasilnya vektor AB adalah 4, 3. Nah, panjangnya adalah atau besarnya itu 4 di akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5. Nah, 5 satuan panjang dari vektor AB. Nah, untuk di ruang 3 dimensi sama caranya seperti ruang 2 dimensi, yaitu mencari panjang vektor dari vektor V. Ya, ini misalnya V namanya. Sama dengan 2I plus J min 2K. Nah, panjangnya tinggal dikuadratkan semua ya. Akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 3 satuan ya. Ini kamu tambahkan 3 satuan. Ini kalau tidak ada, ini sebenarnya ada angkanya ya. Ini 1 ya. Tapi tidak ditulis, tidak apa-apa. Sama saja. Oke, sampai di sini sudah jelas. Jika kamu masih bingung, kamu bisa buka